Recording in progress. Selamat siang, Bapak yang terhormat Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Benedictus Ringoringo dari kelas Desain dan Manajemen Jaringan Komputer (SIA) dengan NIM 124730049. Dan pada video kali ini, saya akan melakukan video demo simulasi menggunakan paket tracer tentang routing dinamis menggunakan protokol RIP dengan bentuk topologi jaringan seperti dalam gambar di bawah ini. Di gambar ini. Nah, namun, sebelum saya melakukan simulasi, penting untuk kita ketahui bahwasanya routing sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama routing statis, yang dimana merupakan mekanisme di mana seorang administrator jaringan menambahkan informasi network address tujuan pada tabel routing secara manual di tiap-tiap router. Jika jaringan mengalami perubahan topologi maupun perubahan alamat IP, maka admin harus melakukan perubahan secara manual pada tabel routing tersebut. Nah, yang kedua yaitu routing dinamis. Berbeda halnya dengan routing statis, routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network address tujuan dan melakukan update tabel routing pada router. Nah, hal ini akan mempermudah daripada menggunakan routing statis di mana harus melakukan secara manual yang membedakan dalam proses DCP router dan penggunaan bandwidth dan link jaringan. Kurang lebihnya router terbagi menjadi dua jenis tersebut dan adapun pada video kali ini saya akan melakukan paket tracer simulasi menggunakan paket tracer tentang routing mix. Oleh karena itu, eh, langsung saja kita masuk ke paket tracer. Nah, pada gambar tadi dapat kita lihat bahwasanya terdapat 6 router dengan di router ini mana dari keenam router tersebut, router pertama, router ketiga, router keempat, dan router keenam itu memiliki switch-nya masing-masing. Nah, dan pada simulasi kali ini switch itu sendiri akan saya berikan satu PC yang dimana jika router dinamis ini sendiri nantinya berhasil, maka secara logika, secara logikanya PC tersebut akan jika kita berikan ping atau add simple video maka akan successful. Oleh karena itu, kita akan langsung saja melakukan topologi membentuk topologi jaringan seperti pada gambar di bawah ini di paket dasar. Menurut gambar tadi dapat kita lihat bahwasanya terdapat 6 router. Oke, terdapat 6 router. Oke, terdapat 6 router. Nah, mungkin di sini dapat kita ganti saja namanya jadi R1 menyesuaikan dengan gambar topologi gambar ilustrasi topologi tadi. Ya, tiga. Di sini R4, di sini R5, dan di sini R6. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar tadi, bahwasanya router satu, router 3, dan router keempat, dan router keenam itu memiliki switch masing-masing. Dan oleh karena itu, mengikuti gambar yang ada, maka kita akan menambahkan switch di router pertama, ketiga, keempat, dan keenam. Switch di sini. Router kedua tadi di samping switch kedua tadi di samping router keempat, switch ketiga samping router ketiga, dan switch kembali di samping router keenam. Saya rapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, dan switch ini sendiri akan saya berikan satu isi. Habis itu. Oke. Nah, hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu eh, menentukan tipe koneksi yang akan kita berikan pada entah itu router ke router atau router ke switch dan switch ke PC. Maka dari itu, hal yang pertama saya lebih memilih untuk menghubungkan router ke router terlebih dahulu. Nah, router-router ke router sendiri itu menggunakan tipe koneksi yaitu serial, yaitu lebih dikenal sebagai kabel serial. Nah, kabel serial sendiri memiliki karakteristik yaitu berwarna merah, berbeda halnya dengan strike. Strike maupun cross yang dimana itu berkabel warna hitam. Untuk kabel serial sendiri dapat kita pilih menggunakan kabel yang berwarna merah, yaitu ini,
mau atau jika kita ingin lebih praktis itu menggunakan kabel auto, menggunakan tipe menggunakan menu pilih koneksi otomatis yaitu dengan opsi petir seperti ini. Kita lanjutkan yaitu router kedua, router ketiga, router satu ke router keempat, router router keempat ke router kelima, router kelima ke router keenam, dan router ketiga ke router keenam. Untuk router kedua dan ke router kelima sendiri itu ada hal yang harus kita tambahkan, yaitu dikarenakan router kedua dan router kelima itu memerlukan tambahan kabel serial. Hal ini dikarenakan berbeda dengan halnya dengan router pertama, ketiga, keempat, dan keenam. Router kedua dan router kelima itu membutuhkan itu tiga kabel serial, bukan dua seperti router satu, tiga, empat, dan enam. Maka dari itu, di sini kita masuk ke fisikal dari router kedua. Di sini jika kita ingin menambahkan modulsnya, kita harus mematikan mesin terlebih dahulu agar tidak korslet. Dan di sini jika kita ingin menambahkan modul serial, di sini kita akan memilih NM1S, yaitu kita akan menambahkan kurang lebihnya dua saja, cukupnya dua. Dan begitu pula hal yang sama kita lakukan di router kelima. Kita terlebih dahulu tambahkan NM1S modul ini dan kita hidupkan kembali. Oke. Nah, jika kita sudah tambahkan, maka dapat kita koneksikan router kedua dengan router kelima. Hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu menghubungkan router satu 4, router 1, 3, dan 4, dan 6 dengan switch-switch mereka sendiri. Itu seperti ini. Dan untuk dari router ke switch sendiri itu dihubungkan dengan menggunakan fast Ethernet. Sama halnya dengan nantinya itu di switch ke PC-nya. Di sini kita hubungkan switch ke lalu kita hubungkan switch ke PC. Oke. Dan pada saat ini setidaknya kita sudah memiliki gambaran mengenai topologi jaringannya. Nah, hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan IP configuration, entah itu di PC, entah itu dan di router. Mungkin saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu dari konfigurasi IP di router ke switch terlebih dahulu. Dikarenakan jika kita akan melakukan konfigurasi IP di PC, maka kita akan memerlukan yang namanya gateway. Hal ini diperlukan, gateway ini diperlukan agar nantinya PC ke PC ini dapat kita lakukan ping atau add simple PD. Di sini kita masuk ke router, masuk ke config, dan di sini dapat kita lihat di itu router pertama dengan switchnya itu dihubungkan dengan FA 0/0 gitu. Maka dari itu kita masuk ke interface FA 0/0, kita masuk ke sini terlebih dahulu, kita hidupkan prosesnya, dan di sini IPv4 addressnya itu kita masukkan di maaf, agar lebih mudah kan kita akan menambah catatan terlebih dahulu agar memudahkan di itu di sini itu 192.168.1 titik nol saja, dikarenakan jika nanti kita mengisi dengan 1.1 eh, itu itu tidak selamanya, itu se, tidak berlakuan ke semuanya dikarenakan 1.1 sendiri hanya diberlakukan ke router yang memiliki switch, berbeda halnya dengan router yang tidak memiliki switchnya seperti router kedua dan router kelima. Maka itu juga agar menyamakan, kita menggunakan 192.168.1.0 saja atau lebih kita kenal sebagai network address. Oke, di sini sudah. Lalu di sini kita masukkan ke 192.168.10.1.0. Di sini kita masukkan yaitu di 192.168.20.0. Dan untuk router keempat atau router kelima yaitu nantinya kita menggunakan network address yaitu 192.168.30.0. Dan untuk router kelima dengan router keenam kita gunakan uh, network address yaitu di 192.168.40.0. Dan untuk router di sini sudah. Dan untuk router pertama ke router keempat kita akan menggunakan 192.
network address di 192.168.50.0 dan router kedua ke router kelima itu di IP address network address di 192.168.60.0 dan di router ketiga ke router keenam sendiri kita menggunakan network address di 192.168.70.0. Oke, terusnya sudah kita rapikan terlebih dahulu. Oh, maaf, mungkin di sini kita lupa menambahkan. Di sini dia menggunakan 192.168.2.0 dan di sini menggunakan 192.168.3.0 dan di sini 192.168.4.0. Kali ini 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0-nya itu mengikuti nama dari switch-nya. Di sini kita masih menggunakan switch 0, switch 2, switch 1, dan switch 3 mengikuti pembawaan nama dari sananya. Maka dari itu jika kita ingin dapat kita ganti namanya itu dengan sini yaitu N1 dan di N2 dan ini N3 dan ini itu N4. Oke, selanjutnya sudah. Oke, harusnya sudah. Oke, oke, harusnya sudah. Oh, kita terlebih dahulu agar nantinya memudahkan kita. Oke, memang kamu kurang lebih sudah rapi. Nah, hal selanjutnya jika sudah selesai itu kita akan melakukan IP configuration seperti yang saya katakan tadi. Itu kita akan melakukan IP configuration dengan menentukan IP configuration di ke router ke switch atau yang lebih kita kenal sebagai penentuan gateway-nya nantinya yang dimana akan kita gunakan pada PC nanti. IP configuration pada PC nanti. Lalu kita masuk ke router, config, dan kita akan memilih di sini kita lihat router dan switch dihubungkan dengan FA0/0. Maka dari itu kita masuk ke router pertama, masuk ke menu config-nya yaitu lalu pilih interface FA0/0. Di sini jangan lupa untuk menghidupkannya terlebih dahulu dan di sini kita akan memilih IP address-nya itu di angka 192.168.1.1 mengikuti mengikuti yang sudah kita isi network address yang sudah kita tentukan tadi. Dan untuk subnet masknya pada simulasi kali ini yaitu semuanya disamaratakan yaitu di /24. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke PC-nya, lalu ke desktop, pilih menu IP configuration, dan di IP address-nya pada PC-nya kita akan isi dengan 192.168.1.2. Nah, subnet masknya di /24 dan default gateway-nya yaitu di 192.168.1.1. Jika sudah, lalu kita akan masuk ke router ketiga dan kita akan melakukan hal yang sama ke EVA 0/0. Di sini kita hidupkan terlebih dahulu dan dapat kita lihat di sini kabelnya dari yang segitiga merah berubah menjadi segitiga hijau dan di sini ada oranye menandakan perubahan sedang proses melakukan perubahan. IPv4-nya sendiri kita isi dengan 192.168.2.1. Oke, dengan sama-sama di ses24 dan kita akan masuk ke PC-nya, lalu masuk ke menu desktop, lalu ke IP configuration, kita isi IP address dari PC-nya dengan 192.168.2.2 dengan maksudnya di 124 dan default gateway-nya yaitu di 192.168.2.1. Oke, lalu masuk ke router keempat, ke config, lalu kan interface 0/0, jangan lupa hidupkan terlebih dahulu. IPv4 address-nya kita isi dengan 192.168 titik oh maaf, di sini kita mengisinya dengan salah mengisinya. Di sini bukan agar lebih mudah, di sini bukan 2.1 melainkan 3.1.
Dan divisinya juga tadi kita mengikutinya, jadi ini kita ganti menjadi 3.2 menjadi dan 3.1 untuk gateway. Nah, masuk ke rotor keempatnya. Dan di sini dikarenakan switchnya kita rotor keempat itu terhubung dengan switch kedua, di sini agar kita memudahkan dengan mengisinya itu dengan IP address-nya atau untuk gateway di IP configuration divisinya nanti kita isi dengan 192.168.2.1 dan sampai bisa di size 24. Masuk ke PC-nya, IP konfigurasi PC-nya, masuk ke menu desktop, IP configuration, kita isi dengan IP address-nya dengan 192.168.2.2, sampai mask-nya itu di slash 24, dan default gateway-nya itu di 192.168.2.1. Ya sudah, lalu masuk ke router ke-6 yang terhubung dengan switch keempat. So, ke config, lalu interface 1.0, jangan lupa untuk dihidupkan, lalu ke IP address-nya yang kita isi, yaitu di 192.168.4.1, dan kami misalnya di 124. Dan lalu masuk ke konfigurasi IP PC-nya, masuk ke menu desktop dan IP configuration, kita isi IP address-nya dengan 192.168.4.1.2, sama yang masih di slash 24, dan default gateway-nya kita isi dengan 192.168.4.1. Oke, IP configuration dari router ke switch dan IP configuration pada PC-nya sudah kita lakukan. Hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu IP configuration pada router. Di sini kita masuk ke router pertama terlebih dahulu, kita masuk ke SE2/0. Kita masuk ke SE2/0. Di sini kita lakukan terlebih dahulu. Dan di sini terlihat SE2/0 sudah kita hidupkan. Namun di sini masih terlihat bahwasanya statusnya di sini itu masih segitiga merah. Hal ini mungkin teman-teman penasaran. Hal ini dikarenakan SE2/0 koneksinya itu di keduanya ini belum sama-sama dihidupkan. Nah, nantinya jika kedua sudah dihidupkan, maka akan terjadi perubahan, yaitu dari segitiga merah menjadi segitiga hijau. Oke, di sini IP address-nya kita isi dengan eh, sesuai dengan network address yang sudah kita tentukan, yaitu 192.168.40.0.10.0 sampai masnya tetap di 124. Nah, di sini masuk kita kita isi langsung saja di serial yang ada di setiap routernya. Jangan lupa dihidupkan. Dan di sini kita hidupkan, kita isi IP address-nya dengan 192.168.50.1 sesuai dengan network address yang sudah kita tentukan untuk hubungan dari router ke satu ke router ke masuk ke SC3/0 dikarenakan dari router ke satu dan router keempat sendiri hubungannya itu di SC3/0 dan SC2/0. Dan untuk di router pertamanya itu di SC3/0. SC3/0 sendiri kita isi dengan 192.168.50.1. Dan sama masnya tetap di CS4. Oke. Lalu masuk ke router kedua. Dan di sini kita masuk ke SC2 sessional terlebih dahulu. Dan di sini SC2 sessional ini mewakili hubungan antara router kedua dengan router pertama. Dan di sini jika SC2 sessional sudah kita hidupkan, proses statusnya. Nah, dapat kita lihat terjadi perubahan indikator yang di mana tadinya masih segitiga merah ke bawah menjadi segitiga hijau mengarah ke atas. Dan yang itu menandakan bahwasanya walaupun itu IP address sebelum diisi, maka itu sudah IP address yang belum diisi setidak itu telah terjadi hubungan, tetapi belum bisa dihubungkan PC ke PC-nya. Di sini kita isi dengan 192 dikarenakan tadi di SC2/0 pada router pertama sudah kita isi dengan 10.1, maka di sini dapat kita isi dengan 10.2. Oke, jelasnya itu. Lalu kita masuk ke SC6 3 sessional dulu terlebih dahulu. Untuk SC3 sessional sendiri itu mewakili hubungan atau koneksi antara router kedua dengan router ketiga. Router ketiga untuk router kedua dengan router ketiga sendiri di SC3/0-nya dengan network address yang sudah kita tentukan tadi, maka harus kita isi dengan 20.1. 192.168.20.1. Bentar. Oke, di sini sama yang bisa tetap di 124.
Dan kita masuk ke SE6 yang dimana merupakan mewakili koneksi antara router kedua dengan router kelima. Di sini kita isi dengan 192. Di sini kita tadinya menentukan, kita hidupkan terlebih dahulu. Kita hidupkan terlebih dahulu. Dan di sini tadinya network address dari router kedua dan router kelima kita tentukan yaitu di 60.0. Maka dari di sini di SE6/0 kita isi dengan 192.168.60.1 dengan sama masih di SAS24. Di sini sudah selesai kita lakukan. Kita masuk ke router ketiga. Router ketiga sendiri kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu di SE2/0 yang mewakili koneksi antara router ketiga dengan router kedua. SE2/0 jangan lupa hidupkan terlebih dahulu. Nah, dikarenakan di SE3/0 pada router kedua tadi sudah kita isi dengan 20.1, maka di sini kan kita isi dengan 20.2. Sama yang masih tetap sama. Oke, di sini terjadi perubahan indikator. Dan di sini untuk hubungan antara router ketiga dengan router keenam yaitu diwakili EC3 sestal pada router ketiga, maka kita masuk ke interface-nya. Nah, di sini telah kita tentukan untuk network address-nya yaitu di 70.0. Maka di sini kita isi dengan 192.168.70.1 dengan sama masnya tetap di /24. Oke. Lalu kita akan masuk ke router keempat. Router keempat sendiri itu diwakili dengan untuk router keempat sendiri hubungannya dengan router pertama itu sendiri diwakili dengan SE2/0. Maka kita masuk ke interface SE2/0, kita hidupkan terlebih dahulu. Dikarenakan pada SE3/0 SE3/0 tadi sudah kita isi dengan 50.1, maka di sini akan kita isi dengan 192.168.50.2. Mas, update masnya tetap di /24. Lalu kita akan masuk ke SE3/0 dikarenakan itu merupakan mewakili koneksi antara router keempat dengan router kelima pada router keempatnya. Saya 3/0 kita hidupkan terlebih dahulu. Dan di sini karena kita menentukan network address-nya itu di 30.0, maka di sini akan kita isi dengan 192.168.30.1 dengan subnet masknya itu di 124. Lalu kita masuk ke router kelima. Untuk router kelima sendiri terdapat koneksi dengan router keempat, router kedua dengan router keenam. Kita akan dengan akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu dengan router keempatnya, yang dimana di router kelimanya diwakili dengan SE2/0. Kita masuk ke interface SE2/0, jangan lupa dibuka. Dan dikarenakan di SE3/0 pada R4 tadi sudah kita isi dengan 30.1, maka di sini akan kita isi dengan 30.2 dengan sama subnet masknya sama. Lalu kita akan masuk ke SN6/0 yang mewakili koneksi antara router kelima dengan router kedua, di mana network address-nya sendiri tadinya sudah kita tentukan di 60.0 dan di SN6/0 IP-nya sudah kita tentukan yaitu di 60.1. Maka di SN6/0 akan kita isi dengan 192.168.60.2 dengan sama masnya tetap di /24. Lalu kita akan masuk ke EC3/0 yang mewakili koneksi antara router kelima dengan router keenam dengan NA yang kita tentukan yaitu di 40.0. Maka dari itu di EC3/0 pada router kelima akan kita isi dengan hidupkan terlebih dahulu akan kita isi dengan 40.2 sama yang masih tetap sama. Dan pada router keenam pada terdapat hubungan dia terkoneksi dengan router kelima dan router ketiga. Kita bebas menentukan yang mana ingin kita konfigurasi terlebih dahulu, namun saya akan memilih untuk mengkonfigurasi koneksinya dengan router kelima terlebih dahulu. Dan untuk router dengan koneksinya dengan router kelima, dia itu diwakili dengan SE2/0. Maka dari itu kita masuk ke interface SE2/0, dihidupkan, dan dikarenakan tadi sudah kita isi dengan 40.2, maka di sini akan kita isi dengan 40.1. Subnet masnya tetap di /24 dan kita akan masuk ke SE3/0. Sini on, on terlebih dahulu. Maaf.
Jika kita memastikan, kita akan memastikan terlebih dahulu. Oke, benar di SC3/0. SC3/0 kita lakukan terlebih dahulu. Dikarenakan tadi pada SC3/0 sudah kita isi dengan 70.1, maka di sini akan kita isi dengan 70.2 dengan sama masnya tetap di /24. Oke, tapi configuration di router dan juga di PC telah kita lakukan. Hal selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan routing dinamis pada router-router yang ada agar nantinya jika routing dinamis ini berhasil nantinya dapat kita lihat dengan melakukan pengujian pengiriman ping dari PC ke PC dengan yang dimana PC ini memiliki switch yang berbeda dan dihubungkan melalui router-router melalui routing dinamis. Kita akan masuk ke router pertama terlebih dahulu dan untuk routing dinamis ini sendiri dapat kita lakukan dua cara. RAP itu dengan melakukan dengan menggunakan protokol routing RIPv2. Protokol routing RIPv2 sendiri merupakan salah satu protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma distance vector. Oke, dari itu kita akan masuk ke router pertama terlebih dahulu. Namun perlu kita ketahui bahwasanya untuk menggunakan protokol routing RIPv2, penambahan routingnya itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama itu dengan menggunakan GUI atau Graphical User Interface atau CLI atau Command Line Interface. Dan untuk simulasi kali ini saya akan menggunakan CLI dikarenakan saya menganggap dengan menggunakan CLI itu kita lebih efisien dari segi penggunaan waktu. Maka dari itu, untuk menggunakannya dapat kita masuk ke menu CLI pada router pertama dan di sini kita akan mulai dari awal saja, exit, dan router, kita akan exit lagi, dan kita masuk ke menu router. Hal pertama akan kita lakukan yaitu melakukan dengan menghidupkan terlebih dahulu routernya. Lalu jika sudah hidup, kita akan melakukan menghidupkan fungsi konfigurasi terminal, yaitu dengan configure terminal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya sudah konfigurasi terminal itu sudah dihidupkan dan dapat kita masukkan komen satu perintah-perintah. Dan di sini akan kita menjalankan perintah yaitu routing RIP. Routing RIP. Oh, maaf, bukan routing RIP, tapi router RIP. Oke, router RIP. Nah, dikarenakan kita melakukan RIP V2 atau version 2, maka di sini akan kita masukkan fungsi perintah yaitu version 2. Yang atau nantinya eh, fungsi-fungsi ini dapat kita persingkat dengan kode-kode tertentu. Di sini jika kita sudah melakukan version kedua, kita akan menghidupkan fungsi no auto summary. Mungkin teman-teman penasaran, apa sih fungsi no auto summary ini sebenarnya? Nah, penting untuk kita ketahui bahwasanya meskipun RIPv2 mendukung subnet tanpa kelas, atau lebih kita kenal dengan namanya classless, perintah network itu masih menggunakan format jaringan class full. Jadi, jika kita memiliki beberapa pasangan jaringan memiliki awalan IP yang sama, contohnya 192.168.0.0 di slash 30 dan 192.168 di titik 4 di titik 0.4 di slash 30. Nah, maka secara otomatis RAPV2 akan meringkas mereka itu menjadi satu entry dalam tabel routing dengan awalan yang lebih besar, yaitu di 192.168.168.0.0, tetapi bukan di slash 30, tapi di slash 24. Nah, hal ini dinamakan dengan yang namanya auto summarization. Nah, fungsi no auto summary ini yaitu untuk membatalkan yang namanya no auto summarization ini tadi. Nah, jika sudah kita jalankan fungsi no auto summary, kita tinggal memasukkan network address dari koneksi yang terhubung dengan router yang sering kita konfigurasikan routingnya pada saat ini. Di sini kita masukkan network. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di router pertama, ketiga, keempat, dan keenam itu memiliki switch. Maka pada konfigurasi network di CLI-nya, makanya itu perlu kita tambahkan yaitu network dari switch-nya atau yang lebih kita kenal dengan gateway. Yaitu tadi di sini
kita isi dengan 192.168.2.1. Maka networknya yang akan kita masukkan di CLI menjadi 2.0. Kita tinggal masukkan, contoh nih, di router pertama, kita akan masukkan dengan network yaitu 192.168.1.0. Dikarenakan tadi eh, konfigurasi IP dari router ke switch-nya yaitu di 1.1. Dan juga sudah kita tambahkan keterangan di sini agar lebih jelas. Oke, network, maaf, 192.168.1.0. Oke, sudah. Tinggal enter. Lalu kita akan masukkan network dari koneksi-koneksi ke router-router yang terhubung dengan router pertama. Itu di router yang di mana router pertama itu sendiri terhubung dengan router kedua dan router keempat. Maka dari situ untuk router kedua yaitu di 10.0 dan router keempat yaitu di 50.0. Di sini maka dari itu kita di sini tinggal tinggal menambahkan 10.0 dan 50.0. 50.0. Oke, jika sudah kita tinggal exit dan kita akan langsung masuk ke router kedua. Untuk di router kedua sendiri, dikarenakan dia tidak memiliki dia kan dikarenakan dia tidak memiliki switch, maka kita tinggal memasukkan network address dari koneksi dengan router yang terhubung dengan dia. Ini mana untuk router kedua itu terhubung dengan router pertama, router ketiga, dan router kelima, yaitu tiga router sekaligus. Di sini kita menjalankan fungsi enable, terus konfigurasi terminal, lalu kita menjalankan command router RIP, menjalankan fungsi version 2, lalu masuk ke no auto, lalu masuk ke network. Dan di sini router kedua sendiri terhubung dengan router pertama, router ketiga, dan router kelima. Kita akan memasukkan network pada koneksi ke router pertama terlebih dahulu, yaitu di 192.168.10.0. Lalu masuk ke router ketiga, yaitu di 20.0. Dan di router kelima, yaitu di 50.0. Eh, maaf. Di sini terdapat kesalahan. Di sini dia tidak terhubung dengan 50.0, tetapi dia terhubung dengan 60.0. Oke, sip. Lalu kita akan masuk ke router ketiga. Di sini seperti oke, kita mesti jam konfigurasi enable, um, konfigurasi terminal. Lalu kita akan masuk ke router RIP. Lalu kita akan menjalankan fungsi perintah version kedua dari RIP. Lalu kita akan masukkan fungsi no auto. Di sini kan kita tinggal memasukkan network yang terhubung koneksi dengan router yang terhubung dengan router ketiga yaitu router kedua dan router keenam. Untuk router kedua sendiri dan di sini dikarenakan dia terhubung dengan switch, maka kita melakukan eh, perintah kurang lebih alur yang sama seperti yang kita jalankan di router pertama tadi, itu dengan memasukkan network eh, dengan switch yang terhubung dengan dia, itu di 192.168.20.0, 2.0, 3.0. Nah, jika sudah, kita akan masukkan dengan koneksi network dengan koneksinya dengan router kedua yaitu di 20.0 dan lalu ke network address dengan koneksinya ke router ke-6 yaitu di 70.0. Jika sudah, kita tekan exit. Hal yang sama kita lakukan di router keempat. Kita enable, lalu ke konfigurasi terminal, kita masuk ke router RIP, lalu kita jalankan perintah version kedua, lalu ke no auto summary. Lalu kita tinggal masuk ke networknya. Network router keempat sendiri terhubung dengan router pertama, router kelima, dan switchnya sendiri. Maka dari itu kita akan masukkan pertama-tama kita akan masukkan network address dari koneksinya dengan switchnya yaitu di 2.0. 192 di sana 8.2.0. Lalu kita memasukkan koneksinya dengan router pertama yaitu di 50.0.
lalu masuk ke dengan koneksinya dengan rotor kelima yaitu di 30.0. Sip, oke. Lalu masuk ke rotor kelima, kurang kurang lebih alur yang dijalankan sama dengan alur yang kita jalankan tadi pada rotor kedua. Kita enable integrasi terminal, masuk ke rotor RIP, jalankan fungsi version kedua, nah auto, dan di sini kita akan masukkan koneksi dengan note address dari koneksi yang ke router yang terhubung dengan router kelima, yaitu router kedua, router keempat, dan router keenam. Di sini netnya yaitu kita masukkan 192.168, 192.168 titik 60.0 untuk untuk koneksi dengan router kedua, dan 192.168.30.0 untuk koneksi dengan router keempat, dan 40.0 untuk koneksinya dengan router keenam. Juga sudah kita masukkan perintah exit, lalu kita masuk ke router keenam. Di sini kita exit, exit, exit. Oke, kita enable konfigurasi terminal, masuk ke router RIP, jalankan perintah version kedua, lalu ke version keduanya kita akan masuk ke menjalankan fungsi no auto supply. Dari sini kita masuk ke net. Adapun di sini router ke-6 dikarenakan dia memiliki switch, maka alur yang kita jalankan kurang lebih sama seperti alur yang kita jalani pada router pertama, router ketiga, dan router keempat yang juga memiliki switch. Ini kita masukkan network address dari koneksinya dengan switchnya terlebih dahulu di 4.0. 68.4.0, dan kita akan masukkan koneksinya dengan router ketiga terlebih dahulu di 70.0, lalu dengan koneksi dengan router kelima di 40.0. Jika sudah, kita lakukan exit, dan di sini kita dapat memastikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengujian. Oke, 10, 20, 60, oke. 1, 10, 50, oke. 2, 50, 30, oke. 60, 30, 40. Oke, harusnya sudah benar. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi routing dinamis pada setiap router, maka hal selanjutnya yang kita jalankan yaitu melakukan pengecekan hasil dengan eh, untuk mengecek apakah konfigurasi routing kita itu sudah berjalan atau belum. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengirimkan data melalui perangkat yang berada di jaringan satu ke jaringan lainnya, yaitu dengan cara melakukan pengiriman ping atau add simple video, yaitu dengan menggunakan fungsi ini. Di sini dapat kita lakukan pengecekan terlebih dahulu dari PC ke router. Successful, successful, successful. Oke, successful. Oke, sini kita delete, dan di sini kita tinggal mengirimkan koneksi dari PC ke PC. Hal ini jika nanti ya semuanya berhasil dapat, maka konfigurasi routing dinamis yang kita lakukan itu terbukti berhasil. Sini successful, successful, successful. Oke, untuk PC pertama sudah selesai. PC kedua, PC ketiga successful, dan untuk PC kedua, oke, successful. Dan di sini dapat kita lihat bahwasanya semua PC dapat terhubung dengan baik. Untuk PC yang paling pojok kanan itu tidak saya lakukan dikarenakan eh, koneksinya dengan PC-PC tadi semuanya sudah dijalankan terlebih dahulu, walaupun pengiriman awalnya tidak harus dari dia. Jika tetap kita ingin lakukan, dapat kita jalankan tetap. Oke, semuanya tetap berhasil.
kurang lebih simulasi pakai tracer mengenai routing dinamisnya, routing dinamis dengan topologi jaringan. Kurang yang dapat saya sampaikan kurang lebih ialah seperti itu. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan yang maupun yang terhormat Bapak dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.